Saat ini kegiatan mendaki gunung semakin banyak diminati. Namun ironisnya, sejalan semakin banyaknya orang-orang mendaki gunung, juga diikuti bertambahnya jumlah sampah di setiap gunung. Sahabat alam, kembali bersama saya Rudi Agusman. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah perbedaan pendaki gunung dulu dan pendaki gunung sekarang. Memang kegiatan mendaki gunung identik dengan pencinta alam. Kegiatan mendaki gunung semakin banyak diminati dari berbagai kalangan. Ironisnya, sejalan semakin banyaknya orang-orang mendaki gunung, juga diikuti bertambahnya jumlah sampah di setiap gunung. Gundukan sampah di setiap gunung adalah sebuah bukti bahwa hanya sedikit pendaki gunung yang mempunyai jiwa pencinta alam. Seandainya jika semua orang yang mendaki gunung adalah seorang pencinta alam, tentunya tidak akan terdapat banyak sampah di gunung. Berdasarkan kenyataan ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa tidak semua pendaki gunung itu adalah pencinta alam. Bagaimana seseorang bisa disebut pencinta alam kalau tidak bisa membuktikan rasa cintanya pada alam? Salah satu perwujudan dari pendaki gunung sekarang ini, banyak pendaki gunung yang tidak memiliki rasa pencinta alam. Akibatnya, mereka semakin mengotori gunung-gunung karena tujuan mereka hanya mendaki gunung. Oke sahabat alam, kita buktikan sekarang beda mendaki gunung dulu dan sekarang. Dulu, tujuan mendaki gunung adalah petualangan, yang memang betul-betul orang-orang yang mempunyai jiwa petualangan. Tidak ada aspek lain, tidak ada aspek karena demi konten dan lain sebagainya. Yang kedua tentunya adalah mencari makna. Itulah dulu tujuan mendaki gunung adalah petualangan, betul-betul jiwa petualang, betul-betul mencari petualangan, mencari makna. Berpetualang di alam bebas, di gunung, mendaki gunung itu seperti apa? Mencari makna kita seorang manusia, menikmati alam semesta ini atas karunia Tuhan, atas ciptaannya. Kita mencari makna yang mungkin berhubungan dengan aspek-aspek lain, mungkin agama dan sebagainya. Membentuk karakter jiwa kita, tentunya bagaimana yang tadinya kita egois bisa menjadi orang yang bisa diajak kerjasama, bagaimana orang yang tadinya culas menjadi orang giat dan rajin dan sebagainya, dan mendidik jati diri. Mendidik artinya yang tadinya culas, malas di rumah, tidak suka masak sendiri, dengan mendaki gunung kita terpaksa diajarkan untuk memasak sendiri dan lain sebagainya, di mana mendaki gunung bisa menjadi pelajaran, menjadi wahana pelajaran edukasi untuk mendidik jati diri. Tapi bagaimana dengan tujuan mendaki gunung sekarang ini? Sekarang yang ditunjukkan adalah eksistensi. Bagaimana kita bisa eksis, membuat video, membuat foto agar bisa di-upload dan sebagainya. Gengsi, ingin menunjukkan gengsi bahwa saya juga bisa mendaki gunung, jangan kalah dengan yang lain. Selebritis juga ikut-ikutan sekarang menunjukkan gengsinya. Karena apa? Karena mendaki gunung sekarang menjadi tren, menjadi gaya hidup. Kalau dulu hanya segelintir orang-orang yang memang betul-betul punya jiwa petualang, sekarang karena sudah menjadi gaya hidup, siapapun bisa mendaki gunung. Karena dilatar belakangi oleh gengsi, saya pun bisa mendaki gunung, bukan kamu saja. Dan sekarang mendaki gunung jadi gaya hidup, bahkan menjadi sebuah hiburan. Lantas apa lagi perbedaannya? Kita ke objek manusia, individunya. Misalkan dulu seorang pendaki gunung adalah orang-orang yang memang berpengalaman berkegiatan di alam bebas, tentunya mendaki gunung, dan memang orang-orang yang sudah berpengalaman, punya basic, punya skill, ilmu-ilmu berkegiatan di alam bebas, dari mulai manajemen perjalanan, navigasi, mengenal ilmu botani dan zoologi, survival dan sebagainya. Mereka yang betul-betul punya basic dan skill
skill. Dan dulu seorang pendaki gunung adalah orang yang punya jiwa konservasi. Pada saat mereka melakukan pendaki gunung, apa yang dilakukan adalah melakukan konservasi. Dan sekarang apa perbedaannya seorang pendaki gunung? Mendaki gunung bisa dilakukan oleh semua kalangan, newbie, pemula, bahkan dari tingkat sekolah menengah, bahkan anak-anak sekolah dasar pun bisa mendaki gunung. Karena apa? Perkembangan zaman sekarang sudah ada terbuka yang namanya open trip, tinggal ikut panduan apa yang diterapkan oleh manajemen open trip, panduan-panduan, materi-materi, teknik-teknik, aturan-aturan, tinggal mengikuti. Makanya SD, tingkat sekolah menengah, anak-anak dewasa yang tidak punya basic pun bisa mendaki gunung dengan mengikuti open trip misalnya. Dan tidak harus punya skill atau basic ilmu pendakian, ilmu berkegiatan di alam bebas. Karena itu tadi, sekarang terbuka adanya kegiatan-kegiatan atau usaha open trip. Dan ini terakhir, apa yang dulu dilakukan pendaki gunung? Dulu yang dilakukan pendaki gunung adalah menikmati keindahan alam. Ya, tidak hampir beda dengan sekarang, sama-sama ingin menikmati keindahan alam. Tetapi dulu yang dilakukan pendaki gunung adalah melakukan observasi. Tidak jauh dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti konservasi, melakukan penelitian-penelitian bagaimana, kenapa di gunung ini begitu banyak tumbuh edelweiss, sementara di gunung yang tingginya sama tidak banyak, bahkan tidak tumbuh edelweiss. Dan banyak hal-hal lain dilakukan untuk melakukan observasi, untuk menggali kenapa dan mengapa di gunung ini, kenapa di gunung itu berbeda, sementara ketinggiannya sama. Dan dulu yang dilakukan pendaki gunung adalah mencari makna. Banyak aspek yang mengartikan mencari makna. Untuk apa seorang pendaki gunung mendaki gunung? Mencari makna, kenapa Tuhan menciptakan gunung ini, yang indah ini, gunung berapi, ada sapana, sabana, semuanya dicari maknanya, semuanya digali maknanya. Bahkan untuk apa kita mendaki gunung ini? Semuanya dicari maknanya. Dan sekarang apa yang dilakukan pendaki gunung? Sekarang yang dilakukan pendaki gunung adalah foto selfie. Untuk apa? Ya, untuk mengejar upload di Instagram, di media sosial lainnya, bahkan untuk YouTube mungkin foto quote di atas kertas, membuat tulisan di atas kertas, dipoto, di video. Halo Dinda, sekarang saya ada di Gunung Semeru, sekarang saya ada di puncak Gunung Rinjani, dan quote-quote lainnya. Ingin menunjukkan bahwa saya sekarang berada di puncak gunung dan memberitahunya melalui quote di atas kertas kepada seseorang, kepada sahabat-sahabat lainnya. Dan setelah itu pulang. Tidak ada pencarian makna kenapa saya mendaki gunung ini, kenapa Tuhan menciptakan gunung ini. Tidak ada. Setelah itu pulang. Sesampainya di rumah tentunya adalah action, foto-foto video tadi di-upload di media sosialnya. Oke sahabat alam, itulah perbedaan pendaki gunung dulu dan pendaki gunung sekarang. Pendaki gunung belum tentu pencinta alam, tetapi kita juga tidak bisa serta-merta mencaci pendaki gunung sekarang. Kita juga tidak bisa menolak perkembangan zaman, perubahan industri pendakian, perubahan berkegiatan di alam bebas. Ini sebuah perubahan zaman yang terus akan berkembang. Dan bila Anda seorang memang cinta alam, cari makna ini. Salah satunya adalah bagaimana Indonesia yang memiliki gunung-gunung berapi yang indah, bahkan hampir di setiap provinsi punya gunung-gunung yang indah-indah. Ada yang berapi, ada yang sudah tidak aktif lagi. Dan industri produksi outdoor Indonesia juga semakin berkembang sejalan dengan semakin banyaknya para penggiat cinta alam, pendaki gunung. Bahkan dari ilmu-ilmu berkegiatan di alam bebas sekarang sudah berkembang. Dari survival menjadi berkembang sekarang menjadi sebuah kegiatan baskrep. Bahkan di segi kegiatan camping sekarang sudah berkembang dengan adanya konten-konten kreator di YouTube. Bahkan dari segi camping pun sudah banyak berkembang, solo camping, camping horor, dan sebagainya. Ini adalah perkembangan industri berkegiatan di alam bebas yang harus kita terima. Bayangkan Indonesia yang luas, yang indah ini dengan banyak gunung-gunungnya, semakin banyaknya berkembang industri produk outdoor. Di sana, di pabrik-pabrik itu banyak terserap tenaga kerja, dari mulai desainer, dari mulai produksi, dari mulai marketing, bahkan
orang-orang yang menjual di toko-toko di setiap daerah. Itu semua menjadi peluang. Dan selain itu juga buat sahabat-sahabat alam, pendaki gunung, pencinta alam, bisa mengembangkan dari hobi mendaki gunung di aspek pencinta alam pun menjadi sebuah kegiatan usaha. Karena sebaik-baiknya usaha menurut Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil, sebaik-baiknya pekerjaan adalah pekerjaan yang dimana kita hobi. Oke sahabat alam, buat sahabat alam yang baru gabung channel ini, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alamnya agar bisa bermanfaat, dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya channel ini. Saya Rudi Agusman bersama Keep Channel. Salam kali.